Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati yaitu Bapak Doni Waluya Firdaus, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Kami dari kelompok satu dengan saya sendiri yaitu Sindiana Putri Wulandari dengan NIM 21119140. Dan saya yaitu Lia Yulianti dengan NIM 21119020. Ya, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengembangan sistem pengambilan keputusan. Next. Ya, di sini ada sistem pengambilan keputusan. Apa sih sistem pengambilan keputusan? Atau yang biasa disebut decision support system adalah suatu sistem yang telah dibuat secara khusus untuk membantu manajer dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai suatu sistem, DSS masih terikat secara internal maupun eksternal dengan sistem lain. Oleh karena itu, untuk memudahkan DSS diperlukan pengelolaan yang teratur dan juga sistematis. Next. Kemudian di sini ada pengantar ke pengembangan sistem. Sistem HR Infonet menunjukkan sejumlah isu implementasi dan pengembangan DSS yang penting. Sistem ini dibangun dengan sebuah pendekatan sistem DSS yang penting yang disebut prototyping. Prototyping merupakan sebuah adaptasi dari siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC tradisional. Pengembangan suatu DSS, terutama DSS besar, merupakan suatu proses yang rumit. Pengembangan tersebut melibatkan sejumlah isu berkisar antara teknis, misal pemilihan perangkat keras dan networking, sampai perilaku, misal antar muka pengguna dan dampak potensial DSS terhadap individu, kelompok, dan organisasi keseluruhan. Next. Ya, di sini selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem tradisional atau SDLC. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Develop Life Cycle yang biasa disebut SDLC adalah aplikasi dari pendekatan suatu sistem informasi. Pendekatan sistem adalah sebuah metodologi dasar dalam memecahkan masalah. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Beberapa pendekatan pengembang sistem yaitu seperti SDLC tradisional, prototyping, rapid application development, dan business process redesign. Kemudian next. Ya, di sini suatu SDLC tradisional terdiri dari 4 fase pokok. Yang pertama yaitu ada pernah diperolehnya cakupan dari proyek pengembangan sistem dan dasar-dasar untuk kendali. Fase perencanaan memulai dengan sebuah kebutuhan bisnis yang belum terpenuhi, meliputi peluang-peluang yang mungkin diidentifikasi dengan membaca lingkungan. Nah, tahap perencanaan terdiri dari yang pertama, menyadari adanya masalah atau pemicu masalah, kemudian menetapkan masalah, mengidentifikasi kendala sistem, membuat studi kelayakan. Kemudian tahap atau fase kedua yaitu ada analisis. Nah, tujuan dari tahap analisis adalah memahami permasalahan secara menyeluruh dan mendefinisikan kebutuhan pemakai atau apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi keinginan pemakai. Fase analisis seperti wawancara wartawan. Fase ini menanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti apa para pengguna sistem, apa yang akan dicapai oleh sistem, dan di mana serta kapan sebuah sistem akan dijalankan. Untuk tahap analisis terdiri dari yang pertama, mengumumkan penelitian sistem, kemudian mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan perancangan, menerima atau menolak perancangan. Kemudian tahap atau fase pokok ketiga yaitu ada desain. Nah, tujuan dari tahap desain adalah menentukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai yang sudah didefinisikan dan membuat suatu model implementasi yang akan dibangun kemudian.
Fase desain menandai bagaimana sistem akan bekerja, mempertimbangkan semua detail perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, antar muka pengguna, dan seterusnya. Kemudian tahap perancangan terdiri dari yang pertama menyiapkan perancangan sistem rinci, mengidentifikasi alternatif, konfigurasi sistem, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi terbaik, menyiapkan usulan penerapan, dan yang terakhir yaitu menyetujui atau menolak penerapan sistem. Kemudian di sini untuk tahap keempat atau tahap terakhir yaitu ada implementasi. Nah, tujuan tahap implementasi adalah mendapatkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. Fase implementasi membawa semua hal bersama-sama, dan inilah tempat di mana sistem dibangun atau dibeli. Kemudian, tahap implementasi terdiri dari merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapatkan sumber daya, menyiapkan basis data, menyiapkan fasilitas fisik, pelatihan pemakai, dan terakhir kemudian next. Kemudian di sini ada, siklus hidup pengembangan sistem tradisional. Nah, di sini ada fase mayor, seperti yang pertama perencanaan. Mengapa membangun sistem? Nah, langkah minornya yaitu yang pertama mengidentifikasi nilai bisnis, yang kedua analisis kelayakan, yang ketiga mengembangkan rencana kerja, yang keempat staf proyek, dan yang terakhir mengontrol dan mengarahkan proyek. Dan hasilnya yaitu permintaan sistem, studi kelayakan, rencana kerja, rencana susunan, kepegawaian, anggaran dasar, peranti manajemen proyek, peranti case, daftar standar, dan terakhir binder proyek atau file. Kemudian fase mayor kedua yaitu ada analisis, seperti siapa, apa, kapan, dan di mana sistem akan dibangun. Seperti langkah minornya yaitu ada analisis masalah, mengumpulkan informasi, model proses, dan model data. Hasilnya yaitu penilaian risiko, rencana analisis, informasi, model proses, dan model data. Kemudian ada fase mayor selanjutnya yaitu bagaimana sistem akan bekerja dari desain itu seperti desain sistem fisik, desain arsitektur, desain antarmuka, desain database dan file, serta yang terakhir desain program. Hasilnya yaitu rencana desain, desain arsitektur, desain infrastruktur, desain antarmuka, desain tempat penyimpanan data, dan desain program. Kemudian yang terakhir yaitu fase mayornya selanjutnya ada implementasi, seperti pengirim sistem. Langkah minornya yaitu ada konstruksi dan instalasi, dan hasilnya yaitu seperti test plan, program, dokumentasi, rencana konversi, dan rencana pelatihan. Next. Nah, proses analisis sistem, desain, implementasi akan menciptakan perubahan organisasional yang harus dikelola. Implementasi dan pengembangan DSS melibatkan implementasi perubahan di dalam sebuah organisasi atau di dalam pekerjaan perorangan. Sepanjang proses pengembangan, ada sejumlah faktor yang harus berlangsung dengan benar. Jika tidak, ya maka sistem tersebut akan gagal. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototyping atau metode pengembangan DSS. Sebelumnya, saya akan memberitahu DSS itu singkatan dari Decision Support System. DSS ditujukan untuk masalah dengan sifat semi terstruktur atau bahkan tidak terstruktur. Maka mau tidak mau, para manajer dan pengembang DSS harus memiliki suatu pemahaman yang lengkap mengenai masalah pengambilan keputusan. Karena itu, sebagian besar DSS dikembangkan melalui proses prototyping. Prototyping juga dikenal sebagai desain interaktif atau pengembangan evolusioner. Nama lainnya adalah proses middle out, desain adaptif, dan desain inkremental. Nah, metodologi pengembangan prototyping menekankan pada pembangunan sebuah DSS dalam serangkaian langkah singkat dengan umpan balik segera dari para pengguna untuk memastikan bahwa pengembangan sedang berjalan dengan tepat. Oleh karena itu, peranti DSS harus fleksibel untuk mengizinkan perubahan secara cepat dan mudah. Prototyping adalah suatu proses membangun versi cepat dan kasar dari sebuah sistem. Pendekatan evolusioner memulai dengan perencanaan DSS dan beberapa analisis.
Berikutnya ada pengembangan DSS dilaksanakan melalui prototyping untuk alasan-alasan berikut. Di antaranya yang pertama, para pengguna dan manajer dilibatkan di setiap fase dan iterasi. Nah, di sini itu maksudnya sifat iteratif mengizinkan para pengguna untuk dilibatkan dalam desain sistem yang penting bagi DSS. Nah, pendekatan ini berasal dari perlunya keahlian pengguna di dalam desain dan mengenali bahwa implementasi yang sukses lebih mudah dicapai dengan keterlibatan yang aktif. Kadang-kadang keterlibatan ini disebut metode pengembangan aplikasi bersama atau JAD. Selanjutnya yang kedua itu ada pembelajaran dengan tegas terintegrasi ke dalam proses desain. Nah, ini tuh maksudnya adalah karena para pengguna dilibatkan di dalam desain sistem, maka baik pengguna maupun pengembang sistem mempelajari pengambilan keputusan, struktur yang buruk, masalah yang rumit, dan teknologi yang secara potensial dapat diterapkan pada sistem. Selanjutnya, yang ketiga itu ada prototyping, pada dasarnya memotong 7 sublangkah siklus hidup formal. Nah, di sini 7 sublangkah siklus hidup formalnya itu diantaranya yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada define requirements, fase ini dianggap sebagai bagian dari tahapan planning atau perencanaan yang pertama tadi. Lalu yang ketiga itu ada design and prototyping, yaitu pembuatan desain ini dilakukan untuk melihat bentuk awal dari sebuah software aplikasi. Dan yang keempat itu ada software development, yang kelima itu ada testing, di mana testing ini adalah tahapan pengujian dalam SDLC yang dilakukan untuk melihat kinerja awal dari aplikasi tersebut. Dan yang keenam itu ada deployment, di mana ini adalah pada fase ini aplikasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Jadi pada fase ini aplikasi sudah siap untuk digunakan oleh pelanggan. Dan yang ketujuh ada operations and maintenance. Ini SDLC dilakukan sebagai hasil dari evaluasi terhadap aplikasi yang telah diproduksi. Lalu yang keempat itu ada sebuah kriteria kunci dihubungkan dengan prototyping adalah interval pendek antara iterasi. Nah, di sini itu maksudnya umpan balik harus cepat. Kriteria ini merupakan hasil dari proses pembelajaran yang diperlukan. Umpan balik yang akurat dan tepat waktu merupakan suatu persyaratan untuk pembelajaran yang efektif. Lalu yang terakhir itu ada prototip awal harus murah. Ini maksudnya, jadi prototype ini harus berada di bawah ambang batas pengeluaran modal minimum yang memerlukan pertimbangan resmi. Pengembangan sebuah prototype dapat menjadi suatu keputusan penuh risiko, terutama untuk sebuah DSS. Begitu. Lalu selanjutnya ada sasaran dari prototype. Yang pertama adalah mengurangi waktu sebelum pemakai melihat sesuatu yang konkret dari usaha pengembangan sistem. Yang kedua, menyediakan umpan balik yang cepat dari pemakai kepada pengembang. Yang ketiga, membantu menggambarkan kebutuhan pemakai dengan kesalahan yang lebih sedikit. Yang keempat, meningkatkan pemahaman pengembang dan pemakai terhadap sasaran yang seharusnya dicapai oleh sistem. Dan yang terakhir adalah menjadikan keterlibatan pemakai sangat berarti dalam analisis dan desain sistem. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari prototyping, di mana yang pertama adalah waktu pengembangannya pendek atau singkat. Dan yang kedua, waktu reaksi pengguna pendek atau singkat dan umpan balik dari pengguna. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman pengguna mengenai sistem, kebutuhan informasinya, dan kemampuannya. Yang keempat, biayanya rendah. Yang kelima, memperkecil kesalahan disebabkan pada setiap versi prototype, kesalahan anggota terdeteksi oleh pemakai. Jadi kelebihannya itu, jika anggota melakukan kesalahan akan langsung terdeteksi oleh prototype, maka bisa langsung diperbaiki. Yang keenam adalah pemakai memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam meminta perubahan-perubahan. Dan yang terakhir adalah menghemat biaya. Dan menurut penelitian, biaya pengembangan dapat mencapai 10% hingga 20% dibandingkan kalau menggunakan SDLC tradisional. Tadi kelebihan, tentunya ada kekurangannya juga. Ini merupakan kekurangan dari prototyping. Di antaranya ada ketika pendekatan ini digunakan, keuntungan yang didapatkan dari berbagai langkah cermat di masing-masing fase siklus hidup sistem bisa menjadi hilang. Yang kedua,
Prototipe hanya bisa berhasil jika pemakai bersungguh-sungguh dalam menyediakan waktu dan pikiran untuk menggarap prototipe. Yang ketiga, kemungkinan dokumentasi terabaikan karena pengembang lebih berkonsentrasi pada pengujian dan pembuatan prototipe. Yang keempat, mengingat target waktu yang pendek, ada kemungkinan sistem yang dibuat tidak lengkap dan bahkan sistem kurang teruji. Yang kelima, jika terlalu banyak proses pengulangan dalam membuat prototipe, ada kemungkinan pemakai menjadi jenuh dan memberikan reaksi yang negatif. Dan yang terakhir adalah, apabila tidak terkelola dengan baik, prototipe menjadi tak pernah berakhir. Hal ini disebabkan permintaan terhadap perubahan terlalu mudah untuk dipenuhi. Nah, selanjutnya ada manajemen perubahan. Konsep dasar dari manajemen perubahan dimulai dari definisi. Definisi manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervens atau konsultan agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Jadi organisasi itu tidak menjadi diam, tetapi terus bergerak dalam menghadapi perkembangan zaman. Begitu selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Sindiana Putri Wulandari. Ya, selanjutnya di sini ada tipe perubahan. Nah, ada 3 tipe perubahan. Yang pertama itu yaitu ada perubahan rutin melalui proses organisasi. Yang kedua yaitu ada perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana suatu organisasi memberikan pelayanannya. Next. Ya, pada dasarnya tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Metode-metode yang digunakan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harus disesuaikan dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Nah, macam-macam perubahannya itu ada 2. Yang pertama perubahan tidak berencana, dan yang kedua ada perubahan berencana. Nah, untuk perubahan tidak berencana seperti perubahan karena perkembangan atau development change, kemudian atau accidental change. Nah, untuk perubahan berencana seperti contohnya yaitu perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Yang selanjutnya yaitu usaha untuk mengumpulkan, menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Dan terakhir yaitu perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Next. Nah, kemudian di sini ada tahapan dalam manajemen perubahan. Ada 4 tahap. Yang pertama, atau tahap 1, yaitu tahap identifikasi perubahan, yang diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi gitu tipe perubahan itu. Tahap kedua, yaitu ada tahap perencanaan perubahan, harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan baik. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Dan tahap keempat atau tahap terakhir adalah tahap evaluasi umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya gitu.
Nah, suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, juga sikap, serta nilai-nilai dari orang yang terlibat dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Next. Nah, di sini ada platform pengembangan DSS atau sistem pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu menulis sebuah DSS terkustomasi dalam sebuah bahasa pemrograman general purpose seperti Visual Basic atau COBOL. Yang kedua menggunakan bahasa generasi keempat atau 4GL. Yang ketiga menggunakan OLAP dengan sebuah data warehouse atau database besar. Yang keempat menggunakan Peranti atau generator pengembangan terintegrasi DSS. Yang kelima yaitu menggunakan generator DSS spesifik domain. Yang keenam mengembangkan DSS dengan menggunakan metodologi CASE. Dan yang terakhir mengembangkan sebuah DSS kompleks dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan tersebut. Next. Memilih peranti pengembangan DSS. Nah, dalam pengembangan sistem pengambilan keputusan, maka kita harus memilih perangkat sebagai berikut. Di antaranya yang pertama yaitu perangkat keras yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan personal komputer, unique workstation, web server, atau perangkat yang sudah tersedia lainnya. Yang kedua, perangkat lunak yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem pengambilan keputusan. Next. Individu Di sini perusahaan berbasis tim. Pengembangan DSS pada tahun 1970 dan 1980-an melibatkan skala yang besar. Sistemnya kompleks dan didesain utama untuk mendukung organisasi. Sistem ini didesain oleh tim yang terdiri dari user, penghubung, DSS builder, tenaga ahli, dan berbagai tools. Kemudian yang ketiga, secara organisasi, penempatan DSS group bisa di mana-mana gitu. Umumnya pada lokasi yang pertama ada dalam Departemen IS atau Information Service, kemudian yang kedua Executive Staff Group, dalam wilayah keuangan ataupun fungsi lainnya, dalam Departemen Rekayasa Industri, dalam kelompok manajemen pengetahuan atau manajemen science group. Kemudian yang terakhir dalam kelompok pusat informasi atau information center group. Dengan berbasis tim, maka pembangunan DSS menjadi kompleks, lama dan prosesnya memakai biaya. Nah, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu SPK yang dikembangkan oleh tim atau individu. Pengembangan SPK berbasis individu. Personal komputer telah tersebar di seluruh organisasi. Komunikasi dengan server data telah meningkat dan peranti perangkat lunak telah meningkat dari kemampuannya, user-friendly, harga, dan kualitasnya. Sehingga para pengguna memerlukan peranti untuk mengembangkan DSS atau BI mereka sendiri. BI itu adalah Business Intelligence. Bahkan sistem berbasis web, berbagai keuntungan dan risiko yang bisa didapat oleh user jika user sendiri yang membangun DSS tersebut. Selanjutnya ada mengembangkan SPK bersama. Di antaranya ada pengembangan tools dan generator. Yang kedua ada penggunaan tools otomatis. Yang ketiga ada penggunaan potongan prefabrikasi. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan kedua tools tersebut akan meningkatkan produktivitas developer. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang kami ambil dari studi kasus tahun 2016 yang berjudul Aplikasi Media Informasi Sekolah Berbasis SMS Gateway dengan metode SDLC atau System Development Lifecycle. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Perkembangan teknologi komputer juga sudah merambat ke dalam sekolah. Hampir seluruh sekolah telah memiliki teknologi dalam pengolahan data informasinya. Teknologi yang sedang berkembang pada saat itu adalah SMS. SMS sebagai salah satu layanan seluler yang paling diminati saat itu. SMS merupakan pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telepon. Nah, di dunia pendidikan, SMS Gateway sangat dibutuhkan karena SMS Gateway dapat menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses informasi siswa dan orang tua. Nah, dalam penyajian informasi, setiap instansi memiliki cara yang berbeda-beda
Ada yang sudah menggunakan SMS gateway dan ada juga yang masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan selembar kertas yang ditempel di mading media informasi siswa, seperti halnya pada sekolah SMK Negeri 6 Tangerang. Pada sekolah ini, dalam penyajian informasi atau pemberitahuan media informasi sekolah, sekolah masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan media kertas yang ditaruh di mading informasi sekolah, sehingga banyak siswa yang tidak mengupdate media informasi secara efektif yang telah diberikan langsung oleh pihak sekolah. Untuk itu, dibutuhkan suatu aplikasi berbasis SMS Gateway yang dapat memberikan kemudahan informasi yang up-to-date untuk siswa-siswi di sekolahnya. Nah, selanjutnya alternatif pemecahan masalahnya yaitu yang pertama, dengan adanya aplikasi berbasis SMS Gateway, maka dapat memudahkan siswa-siswi dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga tidak perlu datang ke sekolah. Karena dengan adanya SMS Gateway, informasi yang dibutuhkan dapat diterima di mana saja dan kapan saja oleh siswa-siswi. Dan yang kedua, membangun suatu aplikasi yang berbasiskan SMS Gateway, aplikasi yang akan dibangun memungkinkan user dapat menerima informasi secara bersama-sama di dalam waktu yang bersamaan. Nah, adapun perancangan sistem yang coba diusulkan ini dibuat dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Diagram dengan menggunakan aplikasi software visual for UML 8.0, sedangkan untuk pembuatan perangkat lunaknya dibuat dengan menggunakan bahasa Java dengan sistem aplikasi database menggunakan Exam. UML yang akan dibuat menggunakan antara lain yang pertama, use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga class diagram, dan yang keempat yaitu sequence diagram. Ya, mungkin itu saja dari kelompok satu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.